Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers dan media, pada sore hari ini berkenan kami untuk memberikan media statement terkait pertemuan kedua Agriculture Deputies Meeting G20 Presidential Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen Kementerian Pertanian selaku Chair dari EDM Pokja Pertanian G20. Bapak Dr. Kasdi Subagiono, silahkan waktu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk bisa meliput apa yang terjadi selama 2 hari ini. Artinya progres kita 2 hari ini seperti apa untuk sidang yang sudah berlangsung 2728 ini. Teman-teman sekalian, sedikit saya koreksi berkait dengan peserta. Kita semua tahu pelaksanaannya 27 sampai 29 itu dibagi 2 hari sidang di ruangan, kemudian 1 hari kunjungan lapangan, begitu ya, teman-teman sekalian. Dan sekaligus kita menghidupkan wisatawan asing kita untuk masuk Yogyakarta ke daerah-daerah juga, tentu tidak hanya wisata, tentu agrowisata yang lebih tepatnya, karena kita juga mengunjungi nanti objek yang berkait dengan pertanian. Itu satu. Yang kedua, saya sedikit koreksi karena ada dinamika berkait dengan peserta, teman-teman sekalian. Pada saat pembukaan kemarin saya bilang 100, sekarang berkembang memang 157 delegasi yang terdiri dari 85 delegasi asing yang merupakan perwakilan 20 negara anggota G20, 7 negara undangan, dan 13 organisasi internasional, serta 63 delegasi kita, Indonesia. Teman-teman sekalian, pertemuan ADM 2 ini, ADM itu Agriculture Deputies Meeting, yang kedua, seperti yang saya sampaikan, yang pertama sudah kita laksanakan di bulan Maret kemarin. Sekarang adalah ADM yang kedua, itu berlangsung 2-3 hari, yang tentu nanti akan kami sampaikan beberapa yang hasilnya begitu. Dari 2 hari pertemuan, saya sampaikan teman-teman sekalian, semua anggota G20, organisasi internasional, observer, dan undangan mengapresiasi Indonesia. Apresiasi yang pertama teman-teman Indonesia adalah bahwa mereka aware, mereka sadar pada saat Indonesia menjadi presidensi, itu kondisinya sulit. Ya, sulit itu diantaranya berbagai dinamika yang terjadi, seperti kita ketahui COVID-19 yang belum berakhir, kemudian krisis pangan dunia, kemudian juga geopolitical tension. Ini yang sangat sulit ya, untuk bagi Indonesia. Bukan berarti tidak bisa Indonesia terus, alhamdulillah apresiasi itu ada. Yang kedua, apresiasi yang kedua itu adalah dukungan members dan organisasi internasional, observer maupun undangan lainnya terhadap substansi yang kita propose. Dari substansi yang kita propose itu, yang berjudul tema besarnya adalah Balancing Food Production and Trade to Fulfill Food for All. Jadi ya kira-kira keseimbangan antara produksi dan juga perdagangan, ya, dengan maksud untuk memenuhi pangan bagi semua. Tidak boleh ada batas negara, batas nasional, kemudian restriksi dan lain sebagainya. Itu maksud daripada tema besar itu. Dari tema besar itu, teman-teman sekalian, mana yang one by one? Ini 3 isu prioritas yang terkandung dalam tema besar itu. Yang pertama adalah nomor 1, membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Nomor 1. Yang kedua adalah mendukung perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan keterjangkauan pangan untuk keterjangkauan pangan bagi semua. Itu yang kedua. Priority yang ketiga adalah memajukan kewirausahaan pertanian yang inovatif melalui digitalisasi pertanian untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan. 3 isu itu accepted, teman-teman sekalian, bahkan diapresiasi
kontennya, isinya, ya masing-masing itu. Memang yang terberat karena banyak kita bahas berkait dengan pangan adalah membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Itu memang banyak paragrafnya begitu. Kemudian yang kedua berkait dengan perdagangan pertanian yang terbuka tadi, itu beberapa ada 4 paragraf yang sudah kita selesaikan. Yang ketiga adalah kewirausahaan tadi, dan ada bagian penutup serta pembukaan preambul. Nah, tadi ada yang tersisa dari konten yang ada, teman-teman sekalian, dari 27 paragraf yang kita diskusikan, itu masih tersisa 13 paragraf yang akan kita lanjutkan melalui pertemuan yang kita sebut dengan intersectional meeting. Itu secara tentatif akan kita jadwalkan di akhir Agustus. Nah, kemudian untuk juga sekaligus mengantisipasi pertemuan tingkat menteri di Bali 27-29 September nanti. Ya, kemudian apresiasi yang ketiga, tadi saya ulang ya, apresiasi yang pertama berkait dengan presidensi di tengah kesulitan, dan kita sangat concern, committed, kemudian banyak sekali achievement yang dicapai oleh Indonesia sebagai presidensi, itu diapresiasi oleh semua members. Yang kedua adalah dukungan 3 prioritas yang baru saya baca tadi. Yang ketiga adalah kita mengajukan namanya concrete deliverable. Apa maksudnya? Satu rencana tanda kutip proyek yang bukan program yang akan membantu negara-negara kepulauan di Pasifik, utamanya adalah Fiji. Teman-teman sekalian, ide itu sebenarnya pernah kita lakukan dalam skema South-South Cooperation and Triangular. Itu ada satu program untuk negara-negara yang dari segi pangannya insecure karena mereka pulau-pulau kecil. Seperti halnya di kita, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di NTT, di Kepulauan Riau, dan yang berbasis pulau-pulau itu, memang ketahanan pangannya perlu kita cermatin, perlu kita jaga, dan perlu kita tingkatkan. Nah, itu ide itu untuk bisa membantu semua anggota mendukung, ya, mendukung proposal Indonesia berkait dengan concrete deliverable yang berkait dengan bantuan kepada Pasifik, utamanya adalah Fiji. Itu didukung. Meskipun masih harus dibahas secara konkret bahwa untuk mengimplementasikan program itu tidak sekedar hanya Indonesia, tidak bisa. On behalf of G20, itu yang masih harus dibahas lebih lanjut. 3 hal itu mohon teman-teman sekalian mensosialisasikan pada publik, karena achievement yang dicapai oleh Indonesia, utamanya di Agriculture Working Group ini pada pertemuan deputis yang kedua di Yogyakarta ini. Hal lain yang saya ingin sampaikan teman-teman sekalian adalah di perjalanan antara 2 atau 3 pertemuan itu, inilah makanya kita tadi diapresiasi. Kita selalu mengkoordinasikan dengan penuh dengan komitmen yang tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau hal-hal yang sudah disepakati untuk dibahas nanti di ministerial meeting. Nah, makanya kemarin dengan teman-teman media di awal saya sampaikan ada beberapa pertemuan di antara yang sudah sekarang kita lakukan adalah pertemuan atau meeting agriculture chief scientist, itu tanggal 5 sampai 7 Juli kemarin di Bali, kemudian workshop on gap analysis and food and waste indices, itu juga sudah kita laksanakan, webinar mengenai sharing knowledge terkait dengan penerapan teknologi digital di sektor pertanian, sudah kita laksanakan di 28-29 Juni kemarin. Kemudian juga kaitannya dengan kerjasama antar kelompok kerja pertanian dengan Pokja Pembangunan, yang ini dipimpin oleh Bappenas. Kemudian yang keempat adalah report of knowledge sharing and on digital agriculture. Ini juga sudah kita lakukan teman-teman sekalian. Nah, itu yang tadi salah satunya diapresiasi karena intensnya kita mendrive members untuk bisa mengkomunikasikan itu.
meski di sela-sela itu kita juga lakukan bilateral meeting dengan mereka, ya, baik itu yang G7 members, di antara G20 itu ada anggota G7, itu pun juga sudah kita lakukan bilateral, masing-masing negara, termasuk Rusia, kemudian Amerika, kemudian UK, kemudian banyak sekali yang sudah kita lakukan bilateral itu untuk bisa mendetailkan apa sesungguhnya yang sering disampaikan dalam pertemuan-pertemuan itu yang mereka belum accept begitu. Nah, akhirnya terbuka itu dan masuk usulannya itu dalam draft kedua kemarin. Jadi kita sekarang hasilnya menjadi draft ketiga, teman-teman media. Jadi satu pada saat ADM meeting, kemudian dari ADM meeting menuju ADM 2 itu adalah draft 2, dan draft 2 setelah diperbaiki nanti tentu sampai akhir Agustus nanti karena belum selesai semuanya, itu namanya draft 3. Itu yang mungkin perlu juga dipahami oleh teman-teman media, yang tentu itu akan sangat penting dalam memberikan bahan bawa Menteri Pertanian kita yang akan memimpin sidang di Ministerial Meeting 27 sampai 29 September nanti. Mungkin itulah, memang ada satu topik yang mereka sangat concern secara substansial ya teman-teman sekalian. Itu selain daripada digitalisasi, itu ada food loss and waste, jadi kehilangan hasil maupun sampah pangan, itu sangat concern. Banyak sekali termasuk kita ini masih harus mengurangi itu karena memang cukup besar dari kehilangan hasil maupun sampah pangan itu. Misalnya Pak Menteri Pertanian, programnya dari policy maupun programnya dengan Alsintan itu kita harapkan bisa mengurangi losses ya, mulai dari 13 atau 12% menuju ke 5%. Itu salah satu upaya berkait dengan Alsintan. Kemudian dari food waste ini pun juga kita sekarang pada posisi mengidentifikasi berapa sih sebenarnya kebutuhan konsumsi pangan kita per kapita. Jangan sampai mengambil piring penuh ternyata nggak dihabisin, gitu teman-teman sekalian. Itu sangat penting. Jadi itu masih besar termasuk di kita. Baik, kemudian dalam konteks penyelesaian drafting tadi sudah kita sampaikan kepada mereka, mungkin closing words-nya ada di Prambanan nanti karena ada acara dinner di sana untuk bisa kita sampaikan beberapa yang lebih penting untuk meng-close ADM 2 ini. Saya tadi sengaja tidak tutup dulu karena memang ada satu step di dinner itu ada yang harus kita sampaikan sebelum di-close secara total. Itu saya kira teman-teman media yang bisa saya sampaikan.